Keterlibatan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus situs judi online memang jadi sebuah ironi. Salah satu tersangka bahkan berperan menyusupkan tersangka AK sebagai tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Komdigi yang memiliki wewenang untuk membuka tutup jalur situs. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mengungkapkan pada Komisi 1 DPR kondisi ketika kantornya digeledah polisi terkait penyelidikan kasus judi online pada Jumat 1 November 2024. Mutia menyebut, meski pengungkapan ini merupakan pil pahit bagi kementerian yang ia pimpin, seluruh jajaran Komdigi siap mendukung penuntasan kasus. Kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di internal kami. Komitmen siap ungkap hingga tuntas pun diberikan oleh Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Budi menyebut siap diperiksa polisi. Mantan Menkominfo itu meyakini dirinya tidak terlibat sebagai backing situs judi online yang membuat 11 pegawai Komdigi berstatus tersangka dan ditahan. Namun Budi Ari mengakui mengenal para tersangka saat menjabat Menkominfo. Apa sih? Ya? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Dan nanti Katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? tunggu aja dalamnya nanti nggak apa. Kita siap ya. Siap Pastikan tidak dipanggil terlibat, juga Pak. Pak. Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak? Pak kenal nggak Pak Mas sudah pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menyebut anggota DPR siap menjalani pemeriksaan jika ada pemanggilan dari kepolisian. Sahroni berharap dalam waktu seminggu sudah ada titik terang terkait siapa saja yang terlibat kasus judi online, sehingga pemerintah juga bisa menekan angka transaksi judi online yang tahun ini mencapai 400 triliun rupiah. Teman-teman DPR ini kan sebelumnya pada posisi ketidaktahuan. Mungkin juga tahu tapi pura-pura nggak tahu, tapi kan ini kalau sudah mencuat ke publik maka harus diperiksa semua pihak agar terjadi transparansi. Nah, kita berharap dalam proses ini ke depan dalam waktu seminggu atau sebulan ke depan titik terangnya sudah ada, dan tahun depan minimal transaksi judi online di Republik ini berkurang tajam atas sikap-sikap tegas pemerintah, sikap tegas Mabes Polri dalam hal ini. Darurat pemberantasan judi online juga membuat Presiden Prabowo menginstruksikan para menterinya bekerja sama mengusut tuntas jaringan judi online. Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan berada di Polda Metro Jaya akan melaporkan perkembangan terkini kasus judi online. Niko, selamat pagi. Ada uang puluhan miliar disita polisi. Dari mana ini didapat juga dengan barang bukti yang lainnya? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. 73 miliar rupiah ini disita oleh polisi dari oknum pegawai Komdigi yang terlibat judi online. 35 miliar diantaranya ini merupakan dolar Singapura dan 3 miliar diantaranya ini merupakan dolar Amerika. Lalu bagaimana ini bisa didapatkan oleh pihak kepolisian? Berdasarkan keterangan dari polisi, ini bandar situs judi online ini memberikan setoran setiap 2 pekan sekali kepada oknum-oknum pegawai Komdigi yang bertugas untuk memblokir situs judi online dan menyetorkan uang tersebut lewat money changer atau uang tunai. Dan berdasarkan keterangan polisi juga, situs judi online yang sudah menyetorkan uang tersebut ini bisa beroperasi secara bebas di Indonesia. Adapun polisi yang pasti ini telah menggeledah 2 money changer terkait dengan keterlibatannya dalam situs judi online atau kasus judi online yang diungkap beberapa waktu lalu ini. Namun polisi belum merinci secara pasti sejauh mana 2 money changer ini terlibat seperti itu. Yang pasti ini sudah digeledah oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Lalu kemudian berdasarkan penuturan tersangka, Okta dan juga saudara, sebenarnya ini harusnya ada 5.000 situs judi online yang bisa diblokir oleh Komdigi. Namun berdasarkan penuturan tersangka yang merupakan pegawai Komdigi tersebut, hanya 4.000 situs
yang diblokir oleh Komdiji, namun 1.000 diantaranya ini dibina dalam tanda kutip. Dan dibina tersebut ini maksudnya ini adalah mereka, situs judi online ini menyetorkan sejumlah uang kepada oknum-oknum Komdiji tersebut. Lalu pada pagi hari ini, update informasi yang bisa kami sampaikan kepada Anda, Okta dan juga saudara, adalah polisi juga telah menetapkan 11 orang pegawai Komdiji sebagai tersangka dalam kasus ini, lalu 4 warga sipil juga termasuk di dalamnya. Lalu kemudian selain menangkap 15 orang tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang, yakni ada sejumlah belasan mobil, jam tangan mewah, sejumlah unit ponsel dan juga laptop, lalu ada ratusan gram logam mulia, lalu ada 2 pucuk senjata api. Dan selain itu polisi juga tadi telah kami sampaikan telah menyita 73 miliar rupiah. Lalu selain itu polisi juga telah mengajukan pembekuan 47 rekening milik tersangka. Dan juga polisi yang terbaru ini juga mengejar atau menerbitkan status DPO terhadap 2 orang tersangka baru. Namun kita masih perlu memastikan apakah 2 tersangka baru yang berstatus DPO atau berstatus buron ini merupakan termasuk dari 15 tersangka sebelumnya atau ini merupakan tersangka baru, Okta dan juga saudara. Lalu kemudian kasus ini juga sempat menyeret nama mantan Menteri Menkominfo tahun 2023-2024, yakni Budi Aris Setiadi. Namun berdasarkan pernyataannya, Budi Aris Setiadi ini menyatakan dia menyangkal atau tidak ikut terlibat dalam kasus judi online ini. Namun yang pasti Budi Aris siap untuk diperiksa apabila dipanggil polisi terkait dengan kasus ini. Lalu bagaimana dengan respons Komdiji? Komdiji ini nantinya akan melakukan audit secara internal, baik itu audit sistem maupun sumber daya manusia, untuk bersih-bersih dari kasus judi online yang saat ini menghinggapi Kementerian Komdiji. Kita masih menantikan bagaimana kelanjutan atau perkembangan kasus ini berdasarkan penyelidikan dari polisi terkait dengan kasus judi online yang menyeret pegawai Komdiji. Okta. Baik, kita nantikan seperti apa pendalaman dari polisi soal kasus judi online ini, karena tadi ada puluhan miliar yang disita dari oknum pegawai Komdiji. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan dari Polda Metro Jaya.